Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Herla Evianti Mani dengan NIDN 3414047601. Saya merupakan salah seorang dosen di Kemenkes Poltekkes Medan, Prodi D3 Keperawatan Dairy. Adapun latar belakang pendidikan saya, tahun 1999 lulus dari Akper Wirausaha Medan. Tahun 2001 lulus dari D4 Perawat Pendidik USU. Tahun 2016 lulus dari S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat STKS Helvetia Medan. Adapun riwayat pekerjaan saya, tahun 1999 sampai tahun 2000 bekerja sebagai guru di Sekolah Perawat Pemkab Dairy. Tahun 2001 sampai tahun 2020 bekerja sebagai dosen di Akper Pemkab Dairy. Tahun 2020 sampai sekarang, saya bekerja sebagai dosen di Kemenkes Poltekkes Medan, Prodi D3 Keperawatan Dairy. Sebagai dosen, saya menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Setiap tahun, saya mengampu 12 SKS mata kuliah antara lain: 1. Mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa. 2. Praktek klinik keperawatan jiwa. 3. Keperawatan gawat darurat. 4. Promosi kesehatan. 5. Keperawatan gerontik. 6. Keperawatan komunitas. 7. Kewirausahaan. 8. Konsep dasar keperawatan. 9. Dokumentasi keperawatan. Pada saat ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching yang terdiri dari 2 orang dosen, yaitu saya sendiri sebagai koordinator dan Ibu Pera Utagalung sebagai anggota. Mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa merupakan mata kuliah inti di Prodi D3 Keperawatan Dairy. Ditempatkan di semester 4 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar kesehatan dan keperawatan jiwa serta perspektif keperawatan jiwa. Sebelum memulai perkuliahan kepada mahasiswa, telah saya bagikan rancangan pembelajaran semester, kontrak perkuliahan, dan modul perkuliahan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar kesehatan dan keperawatan jiwa dan perspektif keperawatan jiwa. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep definisi model konseptual keperawatan jiwa dan macam-macam model konseptual keperawatan jiwa. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep terapi aktivitas kelompok dalam asuhan keperawatan jiwa. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep-konsep psikofarmaka. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep teori asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan citra tubuh. Kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami asuhan keperawatan pada pasien dengan kehilangan. Kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah. Kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep teori asuhan keperawatan pada pasien dengan isolasi sosial. Ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami asuhan keperawatan
pada pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi. Ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep teori asuhan keperawatan pada pasien dengan perilaku kekerasan. Ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami asuhan keperawatan pada pasien dengan defisit perawatan diri. Ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tren dan isu keperawatan jiwa. Dalam menjalankan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan Student Center Approach dengan teknik DIA, yaitu Direct Instruction Approach, di mana materi disampaikan secara hybrid atau tatap muka dan online melalui platform Edlink Poltekkes Kemenkes Medan. Ada juga dengan mahasiswa melakukan melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi, dan demonstrasi, dan juga praktek langsung di laboratorium. Di akhir pembelajaran, saya melakukan evaluasi pembelajaran dengan asesmen apakah tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh mahasiswa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mahasiswa telah diberikan penugasan seperti case study untuk dibahas dan didiskusikan secara berkelompok, dan pada pertemuan selanjutnya akan dibahas bersama-sama. Adapun penilaian pembelajaran yang pertama yaitu ada teori 40% dan praktikum 60%. Teori terdiri dari tugas individu maupun kelompok 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 50%. Praktikum terdiri dari evaluasi laboratorium mingguan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk mendukung pembelajaran mata kuliah keperawatan jiwa ini, saya membuat modul pembelajaran baik praktik maupun teori, menulis buku, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu hasil penelitian yang berjudul Hubungan Pengetahuan dan Sikap Masyarakat dengan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Disaster Tanah Longsor di Kecamatan Tanah Pinen, Kabupaten Dairi. Saya juga telah melakukan publish penelitian di jurnal terakreditasi nasional Sinta 3 dengan judul Peran Keluarga pada Penderita Stroke di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang tahun 2024 dan membuat beberapa buku. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan topik asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi pendengaran dengan tindakan teknik mengabdi. Guten Morgen alle zusammen. Guten Morgen, Pak. Wie geht's? Gut, danke, Urinan. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang keperawatan jiwa. Sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana konsep dasar keperawatan kesehatan jiwa. Sekarang kita masuk membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi. Sebelum masuk, Ibu akan mengabsen, atau saya mau tanya dulu, hadir ya semua di sini? Hadir. Orang lihat? 32 orang. Baiklah, untuk itu kalau hadir semua, kita akan masuk tadi ke topik tentang halusinasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tujuan umumnya, mahasiswa mampu memahami tentang halusinasi dan dapat mengontrol halusinasi. Tujuan daripada tujuan khususnya itu satu, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari halusinasi, menjelaskan proses terjadinya halusinasi, menjelaskan macam-macam halusinasi, menjelaskan tanda-tanda dari halusinasi, menjelaskan cara mengontrol halusinasi, yaitu dengan cara teknik mengabdi. Kita masuk sekarang ke pengertian dari halusinasi.
Mungkin di antara kalian sering mendengar kata halu atau halusinasi, ya kan? Siapa yang bisa menjawab apa itu halusinasi? Menghayal. Menghayal. Mungkin ada lagi? Silahkan. Tidak sesuai dengan realita. Tidak sesuai dengan realita. Ya, bagus. Ada lagi yang belum lagi? Ada yang bisa? Dari sayap kiri? Apa itu halusinasi? Hah? Siapa yang bisa jawab? Apa Fitri? Halusinasi? Gak pernah dengar? Dame, apa itu halusinasi? Kamu tahu apa kira-kira halusinasi? Kalian sering kan sehari-hari halu kau, halu kan gitu kan? Apa itu? Pahala? Hal yang tidak nyata. Hal yang tidak nyata. Ada lagi? Tidak ada. Baiklah, halusinasi itu apa tadi? Di sini gangguan orientasi realita. Realita itu nyata tadi ya. Itu ditandai dengan respon atau penilaian tanpa adanya stimulus dari panca indera. Itu tadi. Jadi dari beberapa kesimpulan pengertian dari halusinasi bisa kita simpulkan, yaitu halusinasi adalah gangguan perubahan persepsi sensori tentang suatu objek atau gambaran dan pikiran yang sering terjadi tanpa adanya rangsangan dari luar. Nanti kita bisa lihat macam-macam halusinasi. Dari situ nanti lebih jelas kita mengerti apa itu halusinasi. Nah, halusinasi dapat terjadi penyebabnya karena apa? Gangguan mental, sindrom putus jas, dan gangguan tidur. Nah, halusinasi ini juga biasa terjadi pada pasien yang skizofrenia, terutama skizofrenia apa? Paranoid. Sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macam halusinasi. Halusinasi yang pertama yaitu halusinasi pendengaran. Ada berapa tadi halusinasinya? 5. Proses terjadi halusinasi. Yang pertama itu adalah proses apa? Yang sangat menyenangkan. Contohnya kalian punya masalah contohnya itu bersama pacar, lalu kalian di kamar mengurung diri, lalu kalian pasti apa? Menghayal itu menyenangkan nggak? Menghayal pergi sama pacar, jalan-jalan ke mall misalnya, jalan-jalan ke pantai, menyenangkan kan? Lalu masuk fase 2, lama-lama kalian tidak bisa lagi. Makin masuk fase 3 lagi, kan tidak bisa lagi mengotor, lalu kalian tidak bisa lagi tidur tanpa menghayal. Jadi itu bisa berbahaya, itu bisa menimbulkan nanti masalah keperawatan jiwa. Diagnosa keperawatan yang muncul pada aspek halusinasi yang pertama itu adalah isolasi sosial, yang kedua gangguan persepsi sensori halusinasi, lalu resiko perilaku kekerasan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya tahu. Izin bertanya, Prof. Mengapa bisa terjadi resiko perilaku kekerasan pada pasien yang halusinasi? Kenapa bisa terjadi resiko perilaku kekerasan? Tadi seperti kita jelaskan, pasien ini biasanya pasien skizofrenia paranoid. Pasien pasti biasanya ini adalah curiga, dia takut. Lalu yang kedua lagi tadi, pasien ini mendengar, misalnya isi dari halusinasi, mendengar dia menyuruh dia memukul, misalnya membuli dia pasti akan marah. Bisa-bisa nanti dia akan melakukan tindakan kekerasan. Makanya kita tetap tadi jaga jarak. Jadi makanya kita katakan resiko perilaku kekerasan. Jadi pada waktu kita tadi melakukan teknik mengerti, kita juga harus melihat, mengobservasi perilaku pasien seperti tadi. Matanya ada nggak melotot, lalu wajahnya bagaimana, rona wajahnya merah kan? Lalu tangannya bagaimana tadi, apakah mengepal? Itu ciri-ciri orang akan melakukan apa? Perilaku kekerasan. Sudah ngerti? Udah Esther? Oke. Atau ada yang mau ditanyakan tentang diagnosa keperawatan? Prof mengatakan bahwa isolasi sosial itu menjadi salah satu diagnosa keperawatan pada halusinasi, Prof. Iya, isolasi sosial merupakan salah satu diagnosa keperawatan pada halusinasi.
seperti tadi kita praktekkan juga, tadi pasien mengatakan apa? Mendengar suara-suara itu pada saat dia mau tidur, pada saat dia menyendiri. Nah, awalnya dia menyendiri dulu, lama-lama dia tidak mau lagi berinteraksi dengan orang lain. Dia suka misalnya duduk di sudut-sudut tempat tidur karena dia sangat ini tadi mendengar suara-suara itu tadi, padahal teman-teman nggak mendengar. Jadi kalau disampaikan saya mendengar suara-suara ini kata sama temannya, belum tentu temannya berterima. Bahkan mungkin jangan-jangan temannya juga malah membuli dia. Nah seperti itu akhirnya dia menarik diri. Lama-lama pasien juga melakukan isolasi. Apalagi kalau tadi suara-suaranya itu menyuruh si pasien ini atau mendengar suara-suara yang sangat menyenangkan, misalnya suara-suara dia dengar itu mengajak bercanda, misalnya tadi kalau perilaku kekerasan yang menyuruh dia memukul, membuli dia. Seandainya yang dia dengar itu suara misalnya pujian, suara-suara yang dengar itu lucu-lucu, jangan-jangan dia nggak mau lagi berteman sama orang, dia asik dengan dirinya sendiri dengan mendengar suara-suara itu tadi. Makanya si pasien ini biasanya bisa menimbulkan apa? Isolasi sosial, suka menyendiri. Perilaku halusinasi yang pertama itu apa? Curiga. Lalu mungkin si Desina, apalagi? Ketakutan. Adi? Gelisah sampai tidak bisa tidur. Lalu bagaimana lagi? Perilaku menyiksa diri, kurang perhatian. Maksudnya kurang perhatian terhadap diri sendiri, lingkungan dan orang lain, sehingga bisa menimbulkan dia menjadi defisit perawatan diri. Lalu di situ juga ada tidak mampu mengambil keputusan. Contohnya tidak mampu mengambil keputusan. Kalau dia sudah mengalami gangguan halusinasi, kamu suruh pilih contohnya. Kamu pilih makan dulu atau mandi dulu? Sering kan kecoklek seperti itu kan sama anak-anak. Makan dulu atau mandi dulu? Biasanya kalau dia pasien jiwa pasti memilih makan dulu. Tapi yang normalnya seharusnya apa? Makan dulu atau mandi dulu? Mandi dulu baru makan. Tapi biasanya pasien jiwa pasti meminta makan. Itu maksudnya tidak mampu mengambil keputusan yang ringan ya, apalagi yang berat. Lalu masuk ke inkoheren, bicara sendiri dan lain-lain. Makanya kalian kalau di kamar sering bicara sendiri, hati-hati nanti dibilang sudah orang dengan gangguan jiwa. Kalian sering kan buka HP, ketawa sendiri. Hati-hati kalian, lama-lama nanti kebiasaan. Si kan tak tahu ya. Mungkin si Adi sering melakukan itu di kamar ya, dia serama ya. Itu tadi ya kan. Hati-hati. Ciri-ciri apa? Gangguan jiwa. Apa itu inkoheren? Apa inkoheren? Tidak nyambung. Contohnya si Adi, saya tanya, nama bapak siapa? Ini kita nggak dia pasien jiwa ya. Dia jawab apa? Saya kan suster tinggal di Panji Bako misalnya. Kan yang ditanya A, dijawabnya B. Ditanya nama, dijawabnya alamat. Itu maksudnya inkoheren. Tidak ada hubungannya, tidak nyambung pembicaraannya. Nah sekarang kita sekarang akan melakukan tindakan untuk mengontrol halusinasi. Kita akan praktekkan bagaimana cara mengontrol halusinasi, yaitu dengan teknik menghardi. Mungkin ada salah satu dari kalian bisa jadi pasien jiwa. Oh bisa. Oke, sekarang ambil kursi taruh di tengah. Selamat pagi Pak. Saya Suster Herlina, biasa dipanggil Suster Lina. Bapak Pak Bideo. Enaknya Bapak dipanggil apa? Deo. Oke Pak, saya mendapat informasi dari pegawai dinas di ruangan ini sebelumnya bahwa Bapak katanya sering mendengar suara-suara. Nah, kalau bisa tahu saya Pak, kira-kira kapan aja Bapak mendengar suara-suara itu? Suara itu saya dengar pas lagi sendiri dan pas mau tidur ke malam hari. Apa isi halusinasi Bapak itu? Atau suara-suara yang Bapak dengar itu kira-kira seperti apa Pak? Saya mendengar suara yang membilangkan saya itu bodoh, tidak berguna dan jelek. Oke, baiklah Pak. Memang
menurut Bapak itu ada suara-suara yang mendengar, ya kan Pak, yang mengejek Bapak, yang mengatakan Bapak bodoh, padahal menurut teman Bapak itu tidak ada. Kan seperti itu kan Pak? Baiklah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghadapi suara-suara yang Bapak dengar itu dengan cara menolaknya, yaitu dengan teknik mengerti. Baik Pak, bisa Bapak mengikuti instruksi saya? Tangannya tolong direntangkan Pak. Tutup matanya, lalu tutup telinga dengan tangan, lalu katakan, kamu tidak nyata, kamu tidak benar, saya tidak mau mendengar kamu lagi. Oke Pak? Coba lakukan dulu Pak dengan keras dan tegas. Kamu tidak nyata, kamu tidak benar, saya tidak mau mendengar kamu lagi. Kamu tidak nyata, kamu tidak benar, saya tidak mau mendengar kamu lagi. Sekali lagi Pak. Kamu tidak nyata, kamu tidak benar, saya tidak mau mendengar kamu lagi. Oke, bagaimana sekarang perasaan Bapak? Sudah lumayan. Baiklah Pak, nanti selanjutnya apabila Bapak mengalami seperti itu lagi, ada mendengar suara-suara pada malam hari, waktu Bapak mau tidur biasanya Pak ya, lalu Bapak lakukan seperti itu. Setelah Bapak lakukan seperti itu, Bapak langsung ajak teman Bapak yang satu kamar, yang di samping tempat tidur Bapak yang masih bangun, ajak untuk bercakap-cakap. Tapi apabila masih ada pegawai, Bapak bisa melapor kepada pegawai bahwa Bapak ada mendengar suara-suara itu lagi, supaya nanti perawat di ruangan itu akan membantu Bapak melakukan teknik menghardi. Bapak tadi sudah bagus, sudah hebat. Saya yakin Bapak pasti cepat sembuh. Nah, untuk itu Pak, selanjutnya besok kita akan bertemu lagi untuk latihan teknik menghardi di ruangan ini juga dan waktu yang sama. Bapak bersedia? Baiklah Pak, saya akan kepada pasien yang lain juga saya akan melakukan tindakan. Kalau begitu Pak, selamat pagi ya Pak ya. Setelah tadi kalian melihat teknik menghardi, saya praktekkan. Sekarang saya akan panggil salah satu dari kalian untuk melakukan praktek ulang, demonstrasi ulang. Siapa yang bersedia? Saya Pak. Oke, Diva silahkan. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya seperti Pak. Saya senang dipanggil Diva. Apakah Bapak benar dengan Bapak Gideon? Bapak senang dipanggil apa Pak? Deon. Baiklah Pak. Di sini saya akan mengajarkan Bapak untuk cara menghadapi suara yang Bapak dengar dengan cara menolaknya. Apakah Bapak bersedia? Bersih. Sebelumnya Pak, kapan Bapak sering mendengar suara-suara tersebut? Saya mendengar suara-suara tersebut pas lagi sendiri dan pada saat mau tidur. Suara yang seperti apa? Apa isi dari suara yang Bapak dengar? Suara yang saya dengar yaitu suara yang membilangkan kamu bodoh, tidak berguna dan jelek. Apakah Bapak mendengarnya setiap hari? Iya. Baiklah Pak, saya akan mulai mengajarkan Bapak cara untuk menghilangkan suara-suara tersebut ya Pak. Yang pertama Bapak letakkan tangan Bapak keduanya di telinga, kemudian Bapak mengatakan dengan kuat, yaitu kamu tidak nyata, aku tidak mau dengar kamu lagi. Bapak ulangi sampai Bapak merasa lebih nyaman dan merasa suara itu hilang. Kamu tidak nyata, saya tidak mau mendengar kamu lagi. Kamu tidak nyata, saya tidak mau mendengar kamu lagi. Kamu tidak nyata, saya tidak mau mendengar kamu lagi. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan teknik tersebut? Saya merasa sedikit lebih tenang. Baiklah Pak, itu bisa Bapak lakukan ketika Bapak seperti yang Bapak bilang tadi, di malam hari Bapak mendengarkan suara-suara tersebut, Bapak bisa melakukan teknik yang sudah saya ajarkan tersebut. Kemudian untuk mengalihkan perhatian Bapak dari suara-suara yang Bapak dengar tersebut, Bapak bisa mengajak teman-teman Bapak untuk bercakap-cakap, berbincang-bincang seperti itu Pak. Tadi Bapak sudah bagus melakukannya dan Bapak, saya harap Bapak bisa cepat sembuh ya Pak. Kemudian besok kita akan bertemu lagi agar saya melatih kembali ulang cara teknik menghilangkan halusinasi
yang Bapak dengar suara-suara tersebut ya Pak. Baiklah Pak, selamat pagi Pak. Tadi kita sudah melihat demonstrasi dari Sidipak, ya lumayan bagus. Jadi nanti selanjutnya minggu depan kita akan praktekkan satu per orang ya. Tolong diingat, dipelajari lagi bagaimana tadi SOP-nya, bagaimana cara teknik mengadili. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya ucapkan Guten Morgen. Guten Morgen Frau, vielen Dank Frau. Demikianlah salah satu video pengajaran PDD UK TPT dengan salah satu pertemuan mata kuliah keperawatan jiwa. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat. Toi toi.